Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma ba'd. Langsung saja. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang makna hakiki dan majazi, mustarok dan muradif dan ta'wil. Yang pertama yaitu hakiki. Suatu kata atau kalimat yang maknanya digunakan menurut asalnya serta untuk maksud tertentu. Seperti kata atau kalimat tersebut mengacu kepada makna asal atau makna dasar tanpa mengundang kemungkinan makna lain. Contohnya seperti kursi sama dengan tempat duduk. Selanjutnya yaitu macam-macam hakikat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama lugawi. Lafaz yang digunakan pada asal peletaknya secara bahasa. Contoh, sholat sama dengan doa. Yang kedua yaitu syar'i. Lafaz yang digunakan untuk makna yang ditentukan untuk itu oleh syarah. Contoh, kata sholat yang digunakan untuk perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang dimukai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Selanjutnya yaitu urf. Lafaz yang ditetapkan oleh kebiasaan suatu lingkungan atau kelompok tertentu. Contoh kata dabbah. Secara bahasa berarti makhluk melata, tetapi secara kebiasaan atau urf disebut hewan yang memiliki kaki 4. Selanjutnya yaitu majas. Kata majas berasal dari kata al-jawaz yang berarti melampaui. Majas digunakan untuk menjelaskan suatu lafaz selain pada makna yang tersurat di dalam nas atau teks. Seperti yadullahi fawqa aydihim. Kata yadullah yang bermakna kekuasaan Allah. Yang selanjutnya yaitu macam-macam majas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lugawi. Menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya korina lugawi atau tuntutan kebahasaan. Contohnya asadun sama dengan pemberani. Yang kedua yaitu syar'i. Menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena ada korina syariah atau tuntutan syariat. Contohnya ummahat bisa bermakna ibu dan nenek. Yang ketiga yaitu urf. Menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya tuntutan kebiasaan yang tertentu. Contoh kata dabbah yang berarti bodoh. Selanjutnya yaitu muradif. Di sini muradif itu 2 kata atau lebih satu arti. Kalau muradif dalam bahasa Indonesia dapat diistilahkan dengan sebutan sinonim. Secara istilah, definisinya pun sama dengan sinonim, yaitu beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti atau persamaan arti. Contoh di sini, contoh muradif, contoh lafaznya seperti lafaz laisun dan asadun, yang artinya sama yaitu singa. Contoh muradif dalam ayat Al-Quran yaitu wa ma huwa alal ghaibi bidonin, yang berarti dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menjelaskan yang gaib. Selanjutnya yaitu kaidah muradif. Mengenai hukum muradif, para ulama berbeda pendapat apakah 2 lafaz atau lebih yang memiliki arti sama ini dapat saling dipertukarkan dalam pemakaiannya atau tidak. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat, ada yang memperbolehkannya, tetapi ada juga yang melarang. Namun pendapat yang kuat adalah memperbolehkan selama tidak ada halangan syara. Selanjutnya yaitu mustarak. Suatu lafaz yang menunjukkan 2 makna atau lebih dengan penggunaan yang bermacam-macam. Dalam definisi lain yaitu lafaz yang digunakan 2 makna yang berbeda atau lebih. Contoh seperti lafaz ain menurut bahasa
bisa berarti mata, sumber air mata, dan mata-mata. Selanjutnya, sebab timbulnya mustarak yang pertama yaitu terjadinya perbedaan kabilah-kabilah Arab di dalam menggunakan suatu kata untuk menunjukkan terhadap suatu makna atau satu makna. Yang kedua, terjadinya makna yang berkisar keraguan-raguan antara makna hakiki dan majaz. Yang ketiga, yaitu terjadinya makna yang berkisaran atau keraguan-raguan antara makna hakiki dan makna istilah urf. Selanjutnya yaitu kaidah mustarak. Penggunaan mustarak menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa makna itu diperbolehkan. Jadi menetapkan salah satu makna dari suatu lafaz mustarak tidak dibatasi, beberapa makna mustarak tersebut boleh dipergunakan. Selanjutnya yaitu takwil. Takwil adalah memalingkan lafaz dari makna zohirnya kepada makna yang lain dan memungkinkan baginya berdasarkan dalil baik berupa nas, qiyas, ijma maupun prinsip-prinsip umum bagi pembinaan hukum sehingga menjadi jelas. Pada salah satu ayat dalam Al-Quran seperti kata yadun yang memiliki arti tangan atau anggota tubuh. Ia juga berpotensi memiliki arti lain yaitu kekuasaan. Selanjutnya yaitu syarat dan contoh takwil. Yang pertama syarat takwil yaitu yang pertama lafaz yang ditakwil harus betul-betul memenuhi kriteria dan kajiannya. Yang kedua, takwil itu harus berdasarkan dalil sahih yang bisa menguatkan takwil. Yang ketiga yaitu adanya maslahat. Selanjutnya yaitu contoh takwil di dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fat ayat 10 yang berbunyi yadullahi fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah berada di atas tangan mereka. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.